Ketika kita bicara krisis ekonomi, mungkin yang terlintas di kepala kita pertama kali adalah apa yang terjadi pada tahun 1998. Ya, sesuatu yang lebih kita kenal sebagai krisis moneter. Yang mana kalau kita pelajari lebih lanjut, kita bisa melihat gambaran stagflasi di situ. Kalau hari ini darah di bumi Indonesia akan kita teteskan. Tapi kalian tahu nggak, Indonesia beberapa kali mengalami yang namanya krisis moneter. Ya, dan salah satu yang terparah adalah yang terjadi di tahun 1963 sampai 1965. Bisa kita bilang sebagai negara, itu adalah titik terendah Republik Indonesia. Oke, sebelum kita lanjut, gue akan memperkenalkan ke teman-teman semua dulu salah satu aplikasi investasi terbaik di Indonesia saat ini, yaitu Nanovest. Ya, kenapa terbaik? Pertama, ini bisa dijangkau dengan uang Rp5.000 dan bebas biaya transaksi. Jelas ini memudahkan para pelajar, mahasiswa, atau kelompok masyarakat yang baru mau belajar investasi. Selain itu, pilihannya sangat lengkap Bapak Ibu semua. Dari mulai aset kripto sampai dengan saham-saham Amerika Serikat. User interface-nya ciamik dan cuma butuh waktu kurang dari 1 menit untuk register di aplikasi ini. Dan aspek yang paling penting adalah keamanan dan legalitas. Tenang, Nanovest sudah dilisensi sama Bapeti, udah dapat sertifikasi ISO, dan sudah dijamin asuransi oleh Sinar Emas. Satu kabar baik lagi adalah sekarang mereka lagi banyak ngasih reward dan hadiah buat para usernya, dan total hadiahnya miliaran rupiah. Dan kalau kalian tertarik mencoba, kalian download aplikasinya dan pakai referral kode dari gua, FairXNano. Jadi, selamat mencoba. Tentu kalian berpikir, apa sih yang sebenarnya terjadi di tahun 1960-an itu? Yang pertama ya, angka inflasi menyentuh 650%. Wow, sungguh angka yang luar biasa. Terus kita juga harus paham bahwa cadangan devisa itu mencapai 0%. Oh bukan, maaf, hampir 0 rupiah. Lalu demo di mana-mana. Dan yang terguncang bukan cuma ekonomi, tapi sosial dan politik. Dari mulai gerakan 30 September sampai dengan Super Semar. Makanya bisa gue bilang, periode 1960-an itu menjadi titik nadir terendah Indonesia sebagai suatu negara. Dan untuk memahami kenapa ini semua terjadi, maka kita harus menguraikan satu persatu. At that moment, we are aware of the mutual interest of our campaign. The student sleep every night and then work very hard, and they just forget all the class, and they give everything for that campaign at that moment. The army was given news what the student want to do. And then when the army said that it's too dangerous, sometimes they stop us. But sometimes the student don't care about the army, so they just go on. And this is first when we criticize the attitude of the Suharto government, they just come to our radio. We criticize from the radio. They shut our radio, and then they arrest 5 of the students. And so many students become frustrated. Let's say after 1967, because they expect the condition become better and better. Pertama kita harus paham dulu, dari awal kemerdekaan, Indonesia itu benar-benar stabil menjadi suatu negara, itu prosesnya nggak instan. Waktu kita merdeka tahun 1945, itu nggak serta-merta kita menjadi negara yang sangat kuat. Ya, banyak hal yang terjadi. Kita pun masih memperjuangkan yang namanya kedaulatan. Banyak konferensi yang terjadi dan kita juga masih harus melawan agresi militer. Kita juga harus mempertahankan kemerdekaan dan lain sebagainya. Jadi ya bisa dibilang dari 1945 sampai dengan 1950-an, perjuangan mempertahankan kemerdekaan itu belum selesai. Nah, ketika kita udah berangsur pulih, keadaan mulai stabil,
banyak sekali hal yang dipikirkan oleh pimpinan bangsa kita waktu itu, Bung Karno dan Bung Hatta. Dan ternyata Bung Karno dan Bung Hatta ini tidak selalu sejalan. Ada beberapa hal yang ternyata sangat berbeda antara dua pendiri bangsa ini. Cara mereka melihat, cara mereka memandang, dan apa yang akan mereka lakukan. Bung Hatta adalah tipe orang yang realistis, tapi dia memperhitungkan segalanya dengan baik. Dan Bung Hatta juga menguasai ilmu ekonomi. Dia salah satu pakar ekonomi, dia bapak koperasi. Nah, Bung Karno adalah seorang yang cinta dengan simbol dan sangat-sangat memperjuangkan yang namanya martabat dan bagaimana negara ini bisa terlihat sebagai negara yang besar. Somehow, dua hal ini tidak selalu berjalan beriringan sampai pada tahun 1956, Bung Hatta memutuskan untuk mundur dari kabinet karena merasa tidak lagi sejalan dengan Bung Karno. Satu hal yang benar-benar nge-trigger Bung Hatta untuk kecewa dan merasa harus ada yang diperbaiki dan merasa ada kesalahan yang besar di sini adalah keinginan Bung Karno untuk menjadi tuan rumah Asian Games. Karena menurut Bung Karno, ketika Indonesia berhasil menjadi tuan rumah Asian Games, ini akan mengangkat harkat martabat dari bangsa Indonesia. Nah, menurut Bung Hatta, ekonomi kita belum stabil. Cadangan devisa kita masih rendah, pendapatan masih kurang, dan masih banyak hal-hal yang lebih perlu kita urus. Itu menurut Bung Hatta. Nah, akhirnya Bung Hatta mundur dan Bung Karno tetap maju sama ambisinya untuk menjadi tuan rumah Asian Games. Waktu itu sampai Bung Hatta berang, marah, dan dia bilang dia sangat menghargai mimpi dan cita-cita dari sahabatnya Bung Karno. Tapi sayangnya Bung Karno waktu itu menurut Bung Hatta dikelilingi oleh orang-orang yang tidak mengerti sama sekali soal ekonomi. Nah, kenapa Bung Hatta marah dengan hal ini? Karena ya supaya Indonesia bisa menjadi tuan rumah Asian Games, Indonesia kan butuh fasilitas, butuh stadion, butuh gelanggang, dan semua ini butuh uang. Karena Bung Karno orang yang sangat anti Barat dan menunjukkan ketidaksukaan langsung, maka dia tidak mencari penanaman modal asing atau investasi atau pembiayaan dari negara-negara Western. Sedangkan Indonesia butuh uang. Apa yang dilakukan oleh Bung Karno dan tim ekonominya? Mereka mencetak uang. Untuk proyek yang dinamakan sebagai proyek mercusuar. Proyek yang ditujukan untuk menggambarkan kebesaran Indonesia. Patung, Monas, Semanggi, dan lain sebagainya. Supaya Indonesia terlihat sebagai bangsa yang besar. Padahal kondisi kita waktu itu belum siap untuk itu. Ditambah lagi problem satu lagi adalah selain masalah Asian Games ini, kita juga konfrontasi dengan Malaysia. Itu memakan banyak sekali biaya dan akhirnya uang yang banyak itu diperoleh dengan cara mencetak uang. Di situ juga terjadi pemborosan anggaran, ya, sehingga memang Bank Indonesia menjadi mesin pencetak uang saat itu, ya, sehingga memang uang yang beredar melebihi dari uang yang ada sebenarnya. Kemudian Bank Indonesia yang tidak independen ikut di dalam itu bisa karena defisit jadi problem, inflasi jadi problem. Jadi memang central bank itu harus dibuat independen. Inflasi 650% setahun. Untuk itu uang terus mesti dicatat. Tidak ada penerimaan negara. Pokoknya semerautlah ekonomi kita ini. Untuk mewujudkan hal tersebut bahkan undang-undang diubah. Jadi yang awalnya Bank Indonesia itu independen, itu menjadi harus mengikuti kemauan pemerintah. Dan ini tentu sejak tahun 1960-an atau akhir dari 1950-an itu menimbulkan inflasi yang sangat luar biasa bagi bangsa Indonesia. Ya, harga-harga melambung tinggi karena uang yang beredar semakin banyak dan karena kita bangsa yang baru juga sumber pendapatan kita juga nggak banyak.
ekspor impor kita belum sekencang itu, sementara ya kita terus memproduksi uang gitu. Sampai akhirnya cadangan devisa kita menyentuh angka 0 rupiah. Nah, dari kebijakan mencetak uang yang sembrono ini untuk membiayai semua pembangunan ini dan pembangunan ini, angka inflasi pun melejit sampai dengan 650%. Sebuah angka yang fantastis. Dan ini menjadi salah satu penyebab tergoncangnya pemerintahan Bung Karno waktu itu. Ya. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari sini? Yang bisa kita pelajari dari sini adalah, ketika kita membicarakan makroekonomi, maka kita akan membicarakan soal sebab dan akibat. Dan semua itu saling berkaitan satu sama lain. Itulah kenapa namanya makro gitu. Karena kita bicara skup yang besar. Dan ketika kita mengambil keputusan atau mengambil kebijakan yang sangat-sangat mudah untuk dipikirkan, yaitu ya udah kalau kita butuh sesuatu kita cetak aja uangnya, maka inilah yang terjadi tanpa dipikirkan dengan matang. Dan bangsa ini pernah menderita karena kebijakan yang awalnya dianggap revolusioner, yang mana Bung Karno percaya ini akan berhasil, ternyata gagal. Kenapa Bung Karno sempat berpikir ini akan berhasil? Karena uang yang dicetak itu digunakan untuk proyek-proyek yang Bung Karno berpikir akan menghasilkan sektor yang produktif gitu, kayak Jalan Semanggi, Sudirman, Monas jadi tempat wisata, komplek olahraga dan lain sebagainya. Ternyata tidak sesederhana itu. Itu sih. Nah, tentu kalian penasaran bagaimana Indonesia bisa bangkit dari keterpurukan ekonomi 1966 ini. Oke, untuk pembahasan selanjutnya, masalah apa yang dilakukan oleh Indonesia untuk keluar dari krisis ini akan kita bahas di konten selanjutnya. Sekian dari gue, semoga konten ini bermanfaat. Sampai jumpa di DokuVlog selanjutnya. See ya.